Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu lisan kita terbasahkan dengan kalimat mulia ini sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk nikmat kehidupan dan akhirnya diisi dengan nikmat keimanan, dan kita mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Selanjutnya kita juga panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang dengan jasa beliaulah kita memahami syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengucapkan salam hormat kepada beliau, dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya nampaknya pendek, tapi ini adalah asas atau pondasi dasar dalam kehidupan kita, yaitu tujuan hidup. Saudaraku seiman, kita bisa buka bersama-sama di awal acara kita ini surah Az-Zariyat. Ini biar Al-Quran yang menjawab judul kita ini supaya lebih jelas, dan dari situ insya Allah kita akan jabarkan panjang lebar. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 di ayat 56-nya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang memberikan gambaran tentang judul ini, dan surah atau ayat inilah yang menyebabkan kami memilih juga judul ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah, patuh kepadaku. Jadi teman-teman sekalian, sebagai seorang muslim, kita sudah yakin tentang makna kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya, teman-teman semua melihat, mengarahkan pandangan matanya ke langit, semua yang dijangkau oleh mata kita di sana, dari burung yang terbang, pergantian siang malam, hujan yang turun, awan, bintang-bintang, atau yang tidak terjangkau oleh mata kita. Mungkin kecanggihan teknologi manusia sampai di hari kita sekarang masih belum bisa menjangkau jenis-jenis bintang tertentu di langit sana. Jadi ada yang belum nampak gitu ya. Kemudian juga di bumi, apapun yang nampak, seperti misalnya yang nampak seperti manusia, kita sendiri ya, manusia ini sendiri. Dari beragam macam paras wajah, postur tubuh, kemudian bahasa, kebiasaan, ya, tradisi, dan populasi manusia. Interaksi satu sama yang lain di antara mereka. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan, dari rumput yang kecil sampai pohon beringin yang besar, dengan beragam macam bentuknya, ya, sifat-sifatnya. Kemudian juga hewan-hewan dengan berbagai macam jenisnya nampak dengan jelas di depan mata kita. Apalagi dengan teknologi yang ada sekarang, kita bisa melihat semua jenis hewan yang ada di hutan, di lautan, diangkat, divideokan, dan kita bisa melihat mereka semua. Walaupun mungkin belum semua terjangkau, tapi kita bisa lihat dari semut yang kecil sampai gajah yang besar, dari ikan yang kecil sampai ikan yang besar, dari burung-burung yang kecil sampai burung yang besar. Jadi semua bisa nampak. Kemudian juga air, ya, yang kita bisa gunakan setiap harinya, api, udara, ya. Ada juga yang tidak nampak dengan mata kita. Udara pun termasuk yang tidak nampak, ya. Yang tidak nampak seperti misalnya, ya, jin, manusia, partner daripada manusia Allah ciptakan, tapi memang manusia Allah tidak nampakkan pada manusia. Kemudian semua perasaan-perasaan yang kita rasakan, rasa suka, rasa sedih, ya, senang, ya, gembira, ngantuk, ya, lapar, haus, semua ini tidak nampak, tapi kita bisa rasakan, ya. Semua itu, teman-teman sekalian, kembali kepada satu makna atau satu kalimat, masuk dalam satu kalimat yang selama ini umat Islam selalu ikrarkan dan juga yakini. Bahkan dengan kalimat ini seseorang bisa dianggap masuk ke dalam agama Islam, yaitu La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya semua di langit
dijangkau oleh tidak dijangkau oleh mata kita, semua di bumi, semua di kedalaman lautan dijangkau oleh tidak dijangkau oleh mata kita, kata kuncinya tidak ada penciptanya, tidak ada pemiliknya, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mengawasi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang muslim selalu kembali kepada satu Tuhan ini. Ya, satu Tuhan ini. Dan kita sudah dipandu oleh Tuhan yang satu ini, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahaadilannya di dalam syariat yang diturunkan oleh Allah melalui para nabi dan kita sekarang di masa Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Sehingga dipandulah bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mayoritas ayat Al-Quran berbicara tentang pengenalan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Ya. Maka kita jadi tahu Allah perintahkan kita ada yang wajib sholat, zakat, puasa, kemudian haji, ya, bakti sama orang tua, gitu kan. Ini semua yang wajib-wajib dan disebutkan tentang keutamaannya. Orang kalau sholat dapat apa, orang kalau zakat dapat apa, ya, orang kalau haji dapat apa. Semua disebutkan bakti sama orang tua dapat apa. Begitu juga dengan amalan-amalan sunnah. Nah, amalan-amalan sunnah. Jadi sholat sunnah, puasa sunnah, semua ini dengan semua keutamaannya, gitu kan? Ada keutamaan-keutamaannya. Juga dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan apa yang Allah larang, ya, dari zina, riba, memukul, menggunjing, memfitnah, durhaka sama orang tua, mencuri dan seterusnya, dan dijelaskan panjang lebar dengan gamblang, dengan ancaman-ancamannya supaya manusia tidak terjerumus dalam hal tersebut. Sehingga kita pada saat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, manusia yang sempurna. Kenapa saya katakan begini? Karena memang dalam syariat Allah disuruh kita jadi orang baik, kan? Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, membantu orang susah, ya kan? Semua ini kan kebaikan-kebaikan. Jadi seorang muslim kalau mengikuti imannya kepada Allah SWT, dia akan sangat baik. Dan tentu dia akan jauhi apa yang dilarang. Dusta, mencuri, memukul, mengganggu orang lain, ya, menggibah, memfitnah, dan segala macam hal. Ya. Maka seorang muslim yang beriman kepada Allah akan terkontrol hidupnya, ya, akan teratur rapi, kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, apa yang kami paparkan tadi ini adalah tujuan hidup kita. Jadi, kalau seandainya ada seseorang yang bertanya, apakah memang saya diciptakan untuk sholat? Jawabannya iya. Apakah saya diciptakan untuk puasa Ramadan? Iya. Apakah saya diciptakan untuk mengerjakan haji ke Baitullah? Iya. Apakah saya diciptakan untuk mengeluarkan zakat? Iya. Apakah saya disuruh bakti sama orang tua? Apakah saya disuruh jujur? Apakah disuruh amanah? Apakah saya disuruh bantu orang susah? Jawabannya iya. Itu tujuan hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zariyat tadi menyebutkan tujuan kita hidup di sini untuk itu. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain. Ini kita kerucutkan tema bahasan kita ini ke poin ini, teman-teman sekalian. Insya Allah dalam 45 menit ke depan ini kita akan lebih memahami. Nanti kita akan mengatakan, ternyata itu ya. Ya, memang itu target kami. Bagaimana teman-teman kembali kepada pondasi dasar. Ya, kita lahir di muka bumi ini, semua sistem sudah ada. Tiba-tiba kita cuma tahu, ini ibu saya, ini ayah saya. Dan kita tidak bisa mengubah status itu. Nggak bisa kita mengatakan, saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah itu. Sudah, pasti akan ke situ. Ada sistem yang mengatur kita. Berarti ada Tuhan yang mengatur ini semua. Ya. Dan pada saat itu, kita akan diurus dari kecil. Dirawat. Kita cuma tahu menangis waktu masih bayi. Kalau tidak suka atau kita, buang air besar, buang air kecil, lapar. Semua hanya dengan tangisan. Dan dengan segera ibu kita langsung datang mengurus kita. Ayah kita sibuk mencari nafkah untuk membiayai hidup kita. Sampai akhirnya kita tumbuh besar, sekolah, seperti biasalah kehidupan kita. Sampai akhirnya kita menikah dan akhirnya kita pun berstatus suami atau istri. Kemudian kita berstatus ayah ataupun ibu. Ya. Dan akhirnya kita juga akan bersama dengan orang-orang tua kita yang terdahulu, yaitu meninggal dunia dan kembali kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman kita sebagai seorang muslim. Nah, kembali ke pondasi ini penting sekali, teman-teman sekalian. Kenapa banyak orang menghabis-habiskan waktunya pada hal yang tidak bermanfaat? Apalagi kepada kemaksiatan. Membuang-buang waktu, ya. Daripada dia menikah, melampiaskan biologisnya pada yang halal, dia pergi kepada perzinahan. Daripada dia, ya, bertransaksi dengan jual beli, kejujuran, transparansi, maka dia pergi ke riba, gitu kan? Dan kezaliman, penipuan. Nah ini, kenapa? Karena dia tidak paham tujuan hidupnya. Tujuan hidup sebenarnya untuk menjadi orang baik. Untuk menjadi orang patuh kepada Allah.
Dan menjauhi semua yang dilarang. Kalau orang terjerumus pada pelanggaran ini karena tidak paham tujuan hidup dia apa. Dia tidak paham sebenarnya. Kita berada di muka bumi ini dengan sistem yang sudah ada, semua fasilitas yang ada, air, udara, semua musim-musim, kebutuhan kita, buah-buahan, hewan-hewan, banyak semua yang terpenuhi. Semua itu hanya satu. Mengerucut kepada surah Az-Zariyat tadi, ayat 56. Fahami ini teman-teman sekalian. Supaya jangan lagi setelah mendengarkan ceramah ini kita menyia-nyiakan banyak waktu kita. Hanya dipakai pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kalau bukan yang Allah perintahkan, wajib atau sunnah, maka minimal Anda kalau mau menggunakan sebagian waktu Anda, sebagian saja kepada hal yang mubah. Kalau yang haram tidak dibolehkan sama sekali. Yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, itu tujuannya dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Tidak usah Anda mengatakan, oh babi Allah haramkan, saya mau coba dulu bagaimana rasanya. Nggak perlu. Nggak perlu Anda mengatakan, oh ini khamar, minuman keras Allah haramkan, saya mau tahu dulu rasanya seperti apa. Dan seterusnya. Tidak perlu. Kita pelajari hanya untuk dijauhi. Nah demikian juga dengan hal-hal yang halal. Allah perintahkan, disuruh kita pelajari dan kita boleh nikmati. Dan kita kerjakan. Sholat, puasa, haji dan seterusnya. Dan semua makanan-makanan halal, minuman halal, pakaian halal, pendapatan halal, silakan nikmati. Nah ini pondasi dasar teman-teman sekalian. Pondasi dasar.